Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Angelia Ransari dengan NPM A1D021050. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Biologi nih. Kali ini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada latar belakang MBS, yang kedua ada konsep dasar MBS, yang ketiga ada karakteristik MBS. Nah, latar belakang manajemen berbasis sekolah. Latar belakang A, latar belakang manajemen berbasis sekolah. Latar belakang munculnya manajemen berbasis sekolah atau MBS tak lepas dari kinerja pendidik suatu negara berdasarkan sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Kemunculan MBS di latar belakangi kurang baiknya sistem pendidikan saat ini. Antara tahun 1960-an hingga 1970-an, berbagai inovasi dilakukan melalui pengenalan kurikulum baru dan pendekatan metode pengajaran baru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya tidak memuaskan. Konsep dasar MBS yang pertama, otonomi, dimaknai sebagai kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, kemandirian, dimaknai dengan sebagai langkah dalam mengambil keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralitik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang ketiga, demokratis, dimaknai sebagai keseluruhan elemen sekolah yang dipilih dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang dapat didukung dari seluruh elemen-elemen sekolah. Yang C, karakteristik MBS. Yang pertama, sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah. Yang kedua, aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Yang ketiga, terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia organisasi sekolah. Yang keempat, keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan. Yang kelima, MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Yang keenam, MBS menentukan hubungan antara manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Yang ketujuh, para administrator sangat penting dalam rangka MBS, termasuk dalam hal menyangkut kualitas yang dimiliki administrator. 8. Dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multi tingkat dan multi segi. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.